Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Shauqi Fathur Rahim dengan NIM akhir 036. Kali ini saya akan membawakan topik tentang bahaya pinjol dan dampak ekonomi sosialnya. Nah teman-teman, kalau kita lihat sekarang, pinjaman online atau pinjol itu sudah menjadi hal yang sangat dekat dengan masyarakat kita, terutama pada kalangan anak remaja. Cukup lewat HP, tinggal beli beberapa menit saja, uang bisa langsung cair. Kelihatannya memang sangat menggiurkan teman-teman. Tetapi di balik kemudahan itu sebenarnya ada masalah yang sangat besar yang sering tidak kita sadari. Banyak orang yang akhirnya terjebak oleh pinjaman online ilegal. Awalnya mungkin karena mereka mempunyai kebutuhan mendesak, misal untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk bergaya-gaya. Tetapi karena kurangnya pemahaman, mereka tidak sadar bunga yang dikenakan itu sangatlah tinggi. Belum lagi penagihan mereka yang terkadang tidak manusiawi, dan tidak jarang juga mereka membocorkan data diri kita. Nah teman-teman, kalau kita lihat lebih dalam, penyebabnya bukan karena kebutuhan ekonomi saja, tetapi karena literasi keuangan di masyarakat kita ini masih rendah. Ditambah lagi kebiasaan hidup konsumtif, apalagi di era media sosial sekarang. Nah dampaknya teman-teman ini cukup serius. Dari segi sosial, banyak kasus pinjol yang akhirnya merusak hubungan keluarga. Orang menjadi stres, tertekan, bahkan ada yang sampai depresi. Tidak jarang juga ada yang mengakhiri hidup mereka. Tidak sedikit juga yang akhirnya menarik diri dari lingkungan sosial. Dari sisi ekonomi justru bukannya membantu, pinjol malah membuat orang semakin terjebak dalam hutang karena bunga yang terus bertambah, dan akhirnya mereka gali lubang tutup lubang, yang sebenarnya itu adalah mereka sudah terjebak di lingkaran hutang yang dimana itu tidak akan ada tutupnya. Maka penting banget ada penyuluhan tentang hal ini. Sasaran utama tentu saja remaja dan masyarakat usia produktif, karena mereka yang paling sering menggunakan teknologi digital. Lalu siapa sih yang paling tepat untuk menyampaikannya? Nah teman-teman, menurut saya yang paling tepat untuk menyampaikannya adalah penyuluh agama, konselor, dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang punya peran penting, karena mereka bukan hanya memberikan informasi, tetapi mereka juga bisa menyentuh dari sisi moral dan kepercayaan. Pesan yang ingin disampaikan sebenarnya sederhana teman-teman. Kita harus lebih baik dalam menggunakan pinjaman online. Jangan mudah tergiur dengan kemudahan, tapi kita itu harus berpikir apa sih resikonya, gimana sih kita membayarnya gitu teman-teman. Dan yang paling penting, kita harus belajar mengelola keuangan dengan baik. Nah kalau untuk media, tentu yang paling efektif di zaman sekarang adalah media sosial, karena disitulah anak-anak muda banyak menghabiskan waktu. bisa lewat video pendek, konten edukasi, atau bahkan diskusi online. Misal ditaruh di TikTok, Instagram, atau di YouTube. Nah strateginya juga tidak bisa hanya ceramah saja teman-teman. Harus ada pendekatan yang persuasif, edukatif, dan juga melibatkan audiens. Jadi mereka itu tidak hanya mendengar, tapi mereka itu harus memahami gitu. Nah harapannya setelah ada penyuluhan ini, masyarakat bisa lebih sadar dan tidak mudah terjebak pinjaman online. Selain itu, mereka juga bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan dan tidak terlalu konsumtif. Jadi intinya teman-teman, pinjaman online itu bukan sepenuhnya salah, tetapi kalau tidak digunakan dengan baik, justru itu bisa merugikan diri sendiri. Maka dari itu penting bagi kita untuk lebih cerdas dalam mengambil keputusan keuangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.